itu siapapun ketua umumnya, kita akan support. Oke. Saya sendiri punya konsep. Ya, tapi kalau kita duduk bersama dan kita bisa cari ketua umum yang bisa menyatukan semua, kami punya konsep, kita akan berikan. Halo Skor, jumpa lagi bersama kami dalam konten Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Don. Kita sekarang ada lagi di salah satu tempat yang istimewa juga. Iya, betul. Dan kita akan segera berdiskusi, ngobrol-ngobrol bareng salah satu calon ketua umum PSSI, yaitu Pak Fahri Jemi Francis. Apa kabar, Pak? Selamat Baik, siang, baik. Pak. Salam olahraga. Olahraga, Pak. Sehat ya? Sehat. Tadi ke sini macet nggak ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Lancar, Pak. Lancar ya? Kebetulan dekat juga dari kantor. Jakarta juga mendung, Pak. Pak Fahri, Oke, ya, gimana? ini yang menarik saya adalah yang pertama, apa sih alasan yang membuat Pak Fahri ini tertarik mencalonkan lagi jadi ketum PSSI padahal 2019 kan waktu itu ya tidak terpilih gitu. Dan Ya. apa yang membuat tekad Pak Fahri ini ingin maju lagi di periode kali ini? Ya, jadi begini, saya ini kan sebagai Ketua Indonesia Football Forever atau IFF itu gabungan atau forum dari para mantan-mantan pemain timnas di situ dan juga para pegiat bola. Kita biasa kumpul main bola bersama, kita diskusi tentang isu-isu sepak bola dan kemudian dari diskusi itu kita memberikan masukan kepada PSSI, kepada pemerintah, Kemenpora, dan juga klub-klub dalam rangka pembinaan sepak bola, kan itu. Ya saya punya wakil ketua ada Pak Rahmat Darmawan, coach ada ya Heri Kiswanto dan beberapa para pegiat-pegiat sepak bola. Nah, saya juga di zamannya Pak Edi Ramayadi 2016-2019, saya sebagai ketua Departemen Sport Intelligence. Salah satu ketua di PSSI. Iya, Kan itu. iya, iya. Nah, tugasnya itu adalah memberikan masukan berkaitan dengan pengembangan sepak bola nasional. Jadi pada zaman itu Pak Edi Ramayadi membentuk satu departemen khusus yang namanya Departemen Sport Intelligence. Nah, tugas saya itu adalah memberikan masukan apa itu, misalnya pengembangan kompetisi, terus pengembangan talent, terus pembinaan usia dini, terus berkaitan dengan big data. Kan itu. Termasuk di dalamnya juga memberikan masukan berkaitan dengan infrastruktur sepak bola kita supaya bisa berkembang. Nah, dalam perjalanannya beberapa isu itu saya udah masukkan. Zamannya Pak Edi Ramayadi, ya kan. Terus kemudian Pak Edi Ramayadi kan di tengah jalan itu mundur. Jadi gubernur dilanjutkanlah oleh Pak Wakil Ketua Pak Iwan. Pak Iwan Budianto. Gitu. Pak Iwan Budianto. Nah, konsep isu informasi strategis yang saya sudah masukkan berkaitan dengan isu-isu pengembangan sepak bola itu tidak jalan. Dan kemudian pemilihan 2019, Bapak ya, ikut. saya maju dengan apa? Dengan visi dan strategi program yang saya dulu lakukan, yang saya temukan sebagai ketua Departemen Sport Intelligence itu. Apa itu waktu itu kan? Iya, betul. Sehingga teman-teman misalnya satu, kita terus punya yang namanya one step complex. Jadi semacam markas besar atau rumah PSSI. Training center. Di situ training center, di situ ada untuk laboratorium analisis, gym dan sebagainya lah. Jadi sampai sekarang juga pun kan belum punya. Belum ada. Terus yang kedua persoalan menyangkut big data. Kita punya data menyangkut pemain, kita punya data menyangkut pelatih, perangkat pertandingan. Itu tidak ada yang valid. Iya, benar. Kan tidak ada yang valid itu. Jadi itu yang saya dorong waktu itu menjadi visi itu. Ditambah dengan tentu kita mau mengembangkan yang namanya kompetisi yang berbasis industrialisasi. Waktu itulah. Nah, ini konsep sepak bola industrialisasi ini kan sekarang sudah mengacu kepada apa yang namanya era 4.0. Kalau era 3.0 itu kan yang dilihat hanya dua. Satu, kompetisi, dua, talent. Tapi kalau 4.0 itu adalah satu, dia harus mengembangkan kompetisi yang disebut dengan industrialisasi. Terus yang kedua, dimasukkan unsur kemanusiaan. Dan itu dikemas oleh digitalisasi, didukung oleh digitalisasi. Nah, itu yang kita kembangkan sebenarnya. Kan itu.
Tapi ya lagi-lagi dalam kongres beberapa waktu itu ya kongresnya di Shangri-La ya, ya. 2019 itu ada 10 kandidat ketua umum, itu 8 udah sama saya. Oke. Waktu itu ya 8 udah sama saya dan saya sampaikan tentang konsep pengembangan yang saya temukan waktu di PSSI tadi saya sampaikan, itu teman-teman merapat ke saya. Oh iya. Ya kan 8 itu udah merapat saya. Sehingga pada saat kongres itu ya ada kami sedikit keluar friksi lah ya. Ya ada kongres sedikit keluar friksi lah kan itu. Kami keluar karena kita melihat bahwa kelihatannya kongresnya tidak begitu fair dan sebagainya. Oke. Tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misi dan sebagainya. Kami ya dihalang-halangi keluar. Ya, bahkan kami diusir waktu itu. Kan itu. Nah, udah terus kemudian ya Pak Iwan Bule yang terpilih. Ya karena memang endingnya tidak enak ya udah kami kembali lagi ke grassroots kan gitu, ke masyarakat. Kita jalan aja dengan konsep kita. Ini PSSI dengan Iwan Bulenya juga jalan, tidak merangkul kita yang apa namanya. Sebenarnya kalau kita dirangkul kita bisa dukung backup juga kan itu. Nah di 2023 ini itu saya maju lagi didorong oleh para voters dan juga klub-klub ya pendukung utama saya itu adalah Jakarta United ya. Dari sini. Terus juga beberapa asprop di Indonesia bagian timur dan juga klub-klub baik 31 asprop yang pernah ikut Nusantara Open Piala Prabowo yang kita lakukan kemarin 2022. Nah, tadi kemarin kan sudah ini nih diumumkan saya masuk lagi tuh sebagai calon ketua umum. Sudah resmi. Nah, apa visinya? Visi saya adalah sepak bola menyatukan kita. Jadi sepak bola menyatukan kita, kita bisa bersatu, terus kemudian kita buat program ya generasi emas sepak bola Indonesia di tahun 2030. Ini bisa diwujudkan kalau syarat pertama adalah kita bisa bersatu semuanya komponen, baik itu para calon, para voter, baik itu juga pemerintah dan semua komponen stakeholder sepak bola Indonesia. Ini saatnya kita menyatukan. Itu poin saya. Jadi saya maju sekarang. Kalau ditanya apa visinya, visinya itu semua orang bisa buat. Tapi visi program itu bisa lakukan kalau kita semua komponen bersatu membangun sepak bola Indonesia ini. Tapi kenapa 2030 Pak? Hitungannya dari mana untuk menghasilkan generasi emas itu ya? Ya, kita udah punya blueprint lah ya. Jadi kalau 2030 itu artinya bahwa berapa tahun lagi itu? Sekarang 2023 sekitar 7 tahun lagi. 7 tahun. Sehingga kemarin kita sudah mulai mencoba untuk mengembangkan satu kompetisi yang under 16 tahun. Ya kan? Jadi kalau 16 tahun ini betul-betul kita kelola dengan sistem pelatihan yang modern dengan konsep tadi itu kita punya satuan kompleks training kita punya dengan standar internasional ya kan ya tidak mustahil ya 6 sampai 7 tahun mereka menjadi generasi unggul sepak bola Indonesia. Jadi ada hitungannya. Jadi kita udah mulai dengan membina 16 tahun kan itu. Jadi usia dini dulu tapi kita nggak bisa berharap dari yang senior sudah kita harus putuskan generasi yang sekarang ini. Ini kita bisa lah kita siapkan dengan waktu. Kita punya penduduk 300-an juta itu masa kita nggak bisa menghasilkan 11 pemain. Kalau kita betul-betul bersatu dalam rangka untuk membangun sepak bola nasional kita. Itu yang disiapkan di mana Pak? Yang U16 itu kompetisi. Ya, kita kan ya selain itu saya tadi sebagai Indonesia Football Forever, saya juga dipercayakan sebagai ketua umum Yayasan Akademi Sepak Bola Nusantara. Ya kan itu. Ini sebenarnya digagas oleh Pak Prabowo untuk menemukan talent sepak bola under 16 tahun. 16 tahun untuk nanti kita sudah menemukan ada kurang lebih 40 sampai 50 anak. Itu juga sudah kita komunikasikan dengan satu sekolah terbaik sepak bola di Qatar. Itu namanya sekolah sepak bola Aspire. Aspire itu Academy. Terbaik. Iya, betul. Sekolah terbaik itu sudah komunikasi nanti teman-teman yang sudah kita
menemukan bibit ini, kita akan bina mereka di sini. Terus kemudian juga kita akan bawa ke Qatar, terus dengan pembinaan pelatihan modern dengan mendatangkan pelatih yang standar internasional. Jadi sudah ada blueprint itu. Cuma tentu lagi-lagi ini bisa kita laksanakan kalau semua komponen itu kita bersatu. Iya, Pak, balik lagi nih Pak ke area pertarungan ketua umum. Ya, itu kan memang harapan Bapak sendiri memang bersatu, tapi kalau melihat dari peta kekuatan sekarang nih, kalau Bapak lihat itu seperti apa Pak yang ada? Ya jujur saja, yang sedang lagi rame ini kan itu kan Pak Erik dengan Pak Lanyala. Iya. Ya, ya saya mungkin dianggap sebagai underdog saja lah. Kuda hitam Pak. Kuda hitam. Juventus. Juventus gitu kan. Jadi bagi saya kira Pak Lanyala kan pernah jadi ketua umum PSSI, pernah. Betul. Dan lama berkecimpung di dunia sepak bola Indonesia kan itu. Dan punya hubungan kedekatan dengan klub-klub ya, dan juga asprop tentunya ya. Sementara Pak Erik itu orang semua tahu ya, punya link jaringan di dunia internasional. Betul. Ya kan? Pak Erik punya jaringan di industri sport, industri sepak bola. Bahkan tentu di sini kalau kita lihat yang mensponsori kompetisi kan di bawahnya Pak Erik. Di bawahnya Pak Erik, BUMN kan itu. Nah, bagi saya kalau dua orang ini itu duduk bersama dengan calon-calon ketua umum, yuk kita bersatu. Kan itu. Siapa yang jadi ketua umum kita hormati. Kan gitu. Dan tidak ada lagi seperti dulu saya berhadapan dengan Iwan Bule, saya keluar, terus kemudian tidak pernah ketemu selama 3 tahun, sepak bola jalan sendiri, kan gitu. Saya juga dengan jalan saya punya konsep, gitu. Dan baru ketemu saya itu dengan Pak Iwan Bule saat saya ketua panitia yang ditugaskan oleh Pak Prabowo dalam rangka Nusantara Open Piala Prabowo. Itu kami duduk bersama ya untuk mendapatkan pemain-pemain U16 untuk kita siapkan sebagai pemain masa depan lah, regenerasi ya. Itu yang pertama. Jadi intinya saya kira kalau mau dibilang cari orang yang terbaik untuk mulai sepak bola, pasti ada kurang dan pasti ada lebihnya. Nah sekarang yang calon-calon ini kan sudah ditetapkan nih, ada 5 orang. Ya coba 5 orang itu duduk sama-sama aja. Duduk sama-sama. Pak Erik punya keunggulan, Pak Lanyala punya kekuatan. Terus Mas Arif juga kan dulu maju sama saya juga kan? Dia dengan jaringan entertainnya kan? Promotor mendatangkan tim-tim dari klub luar kan itu. Terus Pak Doni kan dia Bandung Premier League. Premier League itu semua punya jaringan, punya kekuatan, punya potensi. Kalau calon ketua umum duduk bersama-sama, oke. Kita ajak untuk siapa yang jadi ketua umum kali ini, kita support. Siapa jadi wakil ketua umum kita support. Kan gitu. Kalau saya konsepnya itu. Jadi nggak ada yang hebat-hebat. Yang hebat kalau orang kadang ukurannya ketua umum hanya yang punya duit kan. Kan gitu. Harus punya duit. Tapi kalau kita tidak bersatu, susah lagi gitu loh. Berapa kali kongres luar biasa terjadi karena antara ketua umum misalnya dengan Esko tidak sejalan. Ya itu sering terjadi. Kan sering terjadi. Kalau saya konsepnya itu, Bang. Jadi nggak ada yang punya kekuatan yang paling tinggi atau rendah. Kita bersatu sekarang ini untuk membawa sepak bola nasional kita lebih maju. Berarti isu transaksional di tiap kongres itu memang betul adanya, Pak. Artinya dengan pengalaman Bapak tahun 2019 dan apakah itu menjadi hal yang emang udah menjadi budaya di setiap pemilihan? Ya, saya kan 2019 itu kan cukup banyak juga ada yang mau jadi mendukung saya, jadi support ya, mensupport dan sebagainya. Tapi saya kira yang lebih penting ya sekarang ini ya, yang dulu-dulu tuh kita nggak usah bahas lah. Sekarang ini adalah bagaimana momentum ini kita duduk bersama ya para ketua umum, calon-calon itu, voters kan itu duduk bersama lah.
kita kan juga mengerti lah kebutuhannya para voter-voter. Mereka datang sini kan perlu biaya, kan gitu. Betul. Ya, mereka perlu akomodasi, transportasi. Biasanya kalau pulang itu di kongres itu mereka juga nanti ada kegiatan-kegiatan di pembinaan dan sebagainya. Nah, sekarang kita duduk bersama. Oke, kalaupun memang itu kebutuhan untuk para voters, pembinaan, untuk pembinaan, kita duduk bersama-sama. Kita bisa jadi pulang semuanya dapat, dari yang dapat tinggi, dari yang dapat rendah gitu. Tapi kita kompak semua untuk mendukung para voters ini dalam pembinaannya. Bukan didapat karena transaksional karena mau dipilih ini. Soal nanti siapa yang mau dipilih, harapan saya kali ini saja harapan saya untuk menyatukan sepak bola nasional, kita musyawarah mufakat saja deh. Ya, kita musyawarah mufakat saja deh. Dan voter-voter itu kalau pulang juga ada sesuatu yang dapat. Kan gitu. Betul. Kadang-kadang kan ini voter, ya minta maaf, tidak semua sih. Ada di voter yang memang punya hati untuk sepak bola, cinta sepak bola. Tapi kan ada juga voter-voter yang minta maaf, ya ada transaksi. Bukan voternya, ya nanti ada agennya lah dan sebagainya, ada bandarnya dan sebagainya kan gitu. Kalau saya oke lah. Kali ini voter pulang, ya kalau bisa ya pulang ya dapat semuanya dapat ya, transportnya, akomodasinya, sedikit ada uang pembinaan, kita duduk sama-sama. Yang penting musyawarah dan mufakat. Apalagi momentumnya juga cukup tepat ya Pak, dengan kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah itu, 2030 loh, mata dunia akan melihat kita sebagai tuan rumah. 2023 ini. 2023 ini. 20. Nah kalau kita nggak laksanakan ini kongres dengan baik, kan seperti dulu-dulu. Kalau terkesan terlalu campur tangan pemerintah, ya kan? Betul. Bisa saja di ban lagi kan itu. Nah kalau di ban kan kasihan dong. Kita bisa aja nanti nggak bisa menyelenggarakan atau PSSI diambil alih oleh FIFA, kan lucu dong. Kita sedang lagi menyelenggarakan satu momentum besar sepak bola, terus kemudian di penyelenggaranya FIFA bukan PSSI. Itu kan kita tidak mau. Gitu Bang. Pak Ferry, kalau jika terpilih nih, kompetisi mau dibuat seperti apa sama Pak Ferry? Oke, jadi kalau ditanya apa sih konsep, apa sih visi, apa sih program saya di kompetisi, selalu saya mengatakan sekarang ini yang paling penting kita bersatu dulu. Kan itu. Kalau kita bicara tentang kompetisi, kan itu. Nah, saya sendiri sudah punya konsep kompetisi yang sudah kita kembangkan itu tentu. Tapi semua orang bisa lakukan itu. Orang bilang katanya yang pertama itu kita mendesain kompetisi yang industrialisasi. Semua orang ngomong seperti itu. Iya betul. Bisa, ya, visinya orang ngomong itu. Tapi konseptualisasi seperti apa yang kita membangun semua sudah punya blueprint. Tapi itu bisa kita lakukan kalau bersatu tadi. Kita bersatu. Bersatu dalam arti apa? Nanti satu, klubnya harus mendapatkan manfaat dari situ. Supporter juga mendapatkan manfaat dari situ. Pemerintah juga harus mendapatkan manfaat dari itu semua. Kan itu. Terus PSSI juga harus mendapatkan manfaat. Jadi bukan orang tertentu saja bilang katanya atau golongan tertentu mau mengembangkan industrialisasi sepak bola. Tapi yang mendapat keuntungannya hanya orang itu saja. Kita tahu lah, saya orang PSSI lah. Saya tahu siapa orang-orang di PSSI yang punya bisnis di bidang itu semua. Yang lebih banyak dapat untungnya ketimbang daripada misalnya klub kan gitu. Ya itu jadi yang paling penting sekarang adalah momentum untuk kita bersatu. Jadi kalau ditanya konsep industri seperti apa, ya tentu kita mengembangkan industri sepak bola yang bisa menguntungkan semua pihak. Menguntungkan semua pihak itu tadi saya bilang, supporter juga harus dapat manfaat. Jangan sampai nanti seperti kejadian di Kanjuruhan. Terus yang kedua kan itu, klub-klub juga harus dapat manfaat. Jangan dong, terus tiba-tiba klub sudah mengeluarkan dana apa semua, udah ikut kompetisi tiba-tiba stop. Bagaimana membayar? Dia harus terikat dengan sponsor. Sponsor juga harus dapat manfaat dari situ semua. Jadi di yang kita masuknya kompetisi yang sifatnya kompetisi yang modern dan industrialisasi seperti itu, semua harus mendapatkan manfaat, semua harus dilibatkan. Tapi itu kuncinya satu lagi, ini menyatukan sepak bola menyatukan. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting kan itu. Tapi Pak, tadi saya sangat tertarik Bapak dekat dengan football legend football forever, Indonesia football forever. Lalu juga Bapak juga bilang ada Nusantara Open, yaitu U16 konsep pembinaan. Kita tahu bahwa pembinaan usia dini di Indonesia ini
nggak jelas arahnya mau kemana. Bahkan cenderung dikelola oleh swasta yang jauh yang lebih lebih baik. berhasil Ya. gitu. Nah kalau seandainya Bapak terpilih nantinya gitu, oke lah kita tahu kita akan sangat bisa jalan kalau semuanya bersatu. Tapi seandainya ini kita bicara Bapak sebagai calon ketua umum dan Bapak terpilih, Ya. apa yang akan seperti apa wajah pembinaan di bawah pemerintahan Bapak Fahri? Pembinaan usia dini. Iya betul Pak. Ya, itu tadi saya katakan waktu saya sebagai ketua Departemen Polisi. Salah satu kelemahan kita itu kita nggak punya database. Ya. Yes, oke. Ya, jadi yang paling penting pertama adalah kita mengembangkan yang disebut dengan mengembangkan sistem big data. Oke. Jadi seluruh akademi-akademi, seluruh sekolah sepak bola, pemain-pemainnya itu profilnya pemain-pemainnya harus kita buatkan database-nya. Kan gitu. Oke. Karena banyak sekali pemain potensial kita Betul. itu begitu ditemukan, oh ini pemainnya bagus. Tapi begitu kita mau lihat profilnya nggak punya. Ya, database itu seperti apa ya? Misalnya secara fisiknya, latar belakang keluarganya, terus bagaimana dia punya Kaki kanan, kaki kiri. kanan, kaki kiri, semua kan Iya. dibutuhkan itu. Betul. Nah, kita nggak punya. Betul. Jadi pengembangan database dan kami udah punya sistem itu. Hmm. Jadi waktu kompetisi turnamen Prabowo Cup, Yep. Nusantara Cup itu kita sudah mengembangkan yang namanya GPS. Jadi pemainnya udah pakai GPS. Oh, yang Jadi, di dada itu. Itu bisa Tracking itu ya. tracking Data, semua. ya. Jadi mungkin satu-satunya pembinaan usia dini yang sudah mengembangkan Iya. sistem tracking database GPS-nya itu adalah kita kemarin. Sehingga itu kita udah mulai. Dan kita sudah punya. Jadi ada waktu itu yang ikut itu 16 tim. Iya. Ya 16 tim, satu tim itu kan mengirim kurang lebih sekitar 30 lah pemain. Iya. Jadi kita sudah punya database 30 itu kali di 16. tim Elite Pro, Elite Pro dan akademi-akademi terbaik. Kita udah punya data semua tuh. Mereka punya tracing data pada saat main. Dan itu. Dan sekarang kita perlu big data yang lain lagi. Jadi kita tidak bisa mengembangkan sistem pembinaan usia dini itu hanya latihan saja, kompetisi saja, berikan pelatih yang terbaik. Tapi kita harus punya big data. Dan kami sudah punya sistem itu. Tinggal kalau saya jadi ketua umum, saya punya big data. Siapapun ketua umum saya akan kasih, asal kita mau membangun sepak bola. Big data ini tidak murah juga. Iya, betul. Itu mahal. Ada Tapi mahal. kami siap akan memberikan kepada siapapun ketua umumnya, ya kalau kita mau bersatu, apalagi kalau saya ketua umum, gitu. Sudah siap, Udah siap ya. Udah ready Pak ya. sudah ready. Kan. Apalagi Bapak punya pengalaman juga di Bintang Timur ya, Tambu ya Pak ya. Ya. Sepak bola perbatasan. Ya. Ngeliatnya gimana sih Pak? Itu begini. Jadi waktu saya ketua sport intelijen di PSSI, saya udah kasih masukan. Kita tuh nggak punya infrastruktur sepak bola, Yes. ya kan? Betul. Ya, terus kita harus berikan pelatih yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Kan itu. Ya. Saya sudah sampaikan, 1 tahun kok tidak ada kemajuan, respon Pak Edi, terus kemudian diganti. Saya buatlah sendiri, saya buatlah satu one stop kompleks akademi sepak bola di perbatasan, dan saya kira pada saat itu satu-satunya akademi sepak bola terbaik di Indonesia. Di perbatasan itu dipakai oleh Timnas Timur Leste kalau latihan di tempat saya. Oh, gitu. Jadi bukan timnas Indonesia. Timnas Timor Leste. Timnas Timur Leste. Ya, jadi dan saya berikan waktu itu pelatih terbaik, ya, yang punya lisensi tertinggi ya, di Indonesia untuk akademi. Itu pelatih dari Belanda. Dan setiap tahun saya kirim anak-anak saya untuk berlatih di Ajax Amsterdam. Dan di beberapa klub-klub di Eropa. Kan begitu. Jadi saya mulai dengan pembinaan di perbatasan sana, di kampung sana, di kampung saya. Ada muaranya. Jadi kalau saya bangunnya di Jakarta kan biasa aja. Betul. Kan gitu, menemukan pemain-pemain yang hebat di Jakarta biasa. Tapi kalau membangun sepak bola di perbatasan dan itu tempat berlatihnya teman-teman Timnas Timur Leste. Sekarang teman-teman Timur Leste kan
Iya. ya main dengan kita juga, kita kewalahan juga. Iya, Iya. benar. Sudah berkembang lah. Ya, jadi Sudah berkembang itu mereka. pengalaman bagaimana membangun sepak bola di perbatasan. Karena saya waktu itu, aduh ini kok nggak maju-maju ya, lu saya buat aja sendiri. Iya. Tapi lebih sulit nyari bakat di Jakarta, Pak. Dan coba lihat hasilnya ya Iya. kemarin. Begitu Nusantara Open kemarin diundang nih tim saya nih, Oke. gitu, datang main ke Jakarta, anak-anak usia 15-16 kan. Iya. Tahu nggak lawan yang pertama dilawan siapa? Siapa? Persija. Oke. Percaya nggak kalau tim saya menang sama Persija? Oh. Lawan Persija kami sikat 3-1. Wow. Ini Persija yang junior juga. Oh, Persija senior. U16. Oh, 16 ya. iya, Persija ada 16, secara betul, usia betul. sama. 16, Iya, 19 betul, itu. betul. Artinya kan ini akademi Persija punya, Iya. yang dengan Segala macam fasilitasnya. fasilitasnya, kan itu. betul. Saya juga Nama besarnya. punya di tim Iya. di perbatasan. Berhadapan pertama kali, ya, semua orang nggak percaya. Ini orang di perbatasan di NTT bisa menang 3-1 lawan Persija. Iya. Iya. Jadi apa? Itu kita sudah bisa membuktikan kalau kita kasih sarana infrastruktur yang Yes. baik, kasih pelatih dengan big data yang bagus, anak-anak daerah Bisa. itu bisa gitu loh. Iya, benar. Nah, itu terkait dengan 3-1 itu. loh, orang Benar. semua waktu disiarkan tim Bintang Timur Atambua perbatasan menang 3-1 lawan Persija, orang bilang nggak kebalik. Iya. Dan sekarang kita mau buat begitu. Kalau kita bersatu, maka sepak bola Indonesia bisa maju lah. Iya. Kalau timnas apa yang perlu dibenahi Pak dari timnas saat ini Pak menurut Bapak? Yang pertama Pak, kita nggak usah ngomong tinggi-tinggi. Kita harus punya satu yang namanya one step complex. Training komplek Benar. ya. Komplek training. Kan itu kita nggak punya sekarang. Itu hal yang sederhana saja. Di situ ada tempat untuk analisa laboratorium kesehatan, laboratorium gizi, ya kan itu ada gym, ada Mes juga semua ya. ya paling tidak kalau kita pernah pergi ke, ya saya sih hampir semua klub-klub di Eropa saya pernah pergi ke Ajax, kan kerjasama kami dengan Ajax kan, itu fasilitasnya seperti itulah. Pernah juga ke Liga, La Liganya Spanyol. Saya ke tempat spesiesnya Spanyol, saya lihat fasilitasnya, tempat training centernya. Kita buat masa kita nggak bisa. Apalagi ada impresnya Pak Jokowi tentang percepatan sepak bola. Itu zaman saya kalau saya ketua Komisi 5 itu cepat gitu menggerakkan itu. Iya. Gitu. Oke, untuk timnas kan kita tahu bahwa Sintayong menjadi pelatih kepala saat ini. Bagi Pak Fahri sendiri, sosok Sintayong ini harus dipertahankan atau mungkin Pak Fahri melihatnya tidak terlalu harus dipertahankan? Pertama saya lihat kalau tren kita memang untuk ranking itu dia naik lah dari 170 sebelumnya ya. Itu naik sekitar 150 lah. Nah itu oke. Tapi sebenarnya kita harus buat terobosan lebih kalau kita mau tadi ya, kita mau lebih fight berlari lagi kan itu Sintayong jangan dikasih peran seperti sekarang ini, semua ditangani. Kan itu. Semua tim ditangani, tim seniornya, tim U19, U23 semua tim Tayong. Tapi kemarin ada keputusan kan diberikan kepada Pak Indra Safri ya. Itu seperti itu harus juga. Dan pelatih-pelatih seperti Coach Indra yang sudah membawa nama juara AFF ya, itu mesti sudah bisa dikasih peran. Jadi jangan semuanya dibebankan pada Sintayong. Mungkin Sintayong itu ya kasih target senior saja lah. Kan itu. Nah saya dulu kan program saya 2019 saya mendatangkan Eriksen waktu itu. Oh iya. Ya kan waktu saya Eriksen betul. Itu karena dia bisa membawa tim-tim tidak hanya negara-negara maju tapi negara-negara yang seperti Indonesia ini kan bisa menjuarai di event-event regional sana gitu. Jadi itu tanggapan saya untuk Sintayong ini. Nah kalau terkait dengan naturalisasi Pak, kita tahu nih PSSI lagi gencar banget naturalisasi. Baru kemarin Jordi Amat sama Sandy Walsh, lalu baru Seni Patinama ada lagi. Ya. Bapak melihatnya naturalisasi seperti apa Pak? Ya, yang pertama untuk naturalisasi secara jangka pendek. Ya, secara jangka pendek ini ya, itu tentu kita harus betul-betul seleksi amat sangat ketat. Jadi jangan karena orang Indonesia pernah main di klub-klub yang biasa-biasa saja, terus datang ke sini pun jadi cadangan ya untuk apa?
yang dibutuhkan secara jangka pendek. Ya. Tapi yang paling penting tadi kalau kita mau mengembangkan semacam mendapatkan pemain Berkualitas. menghasilkan generasi emas sepak bola, ya. kita harus putuskan satu generasi, kita betul-betul bina ini. Ya udahlah yang sekarang ini tetap dia jalan, tapi yang untuk target kita 7-8 tahun ke depan sampai 2030 kita siapkan betul-betul. Kan itu konsepnya. Kita udah punya blueprint itu tahun 2024 apa targetnya. Sekarang kita udah dapatkan pemainnya nih. Terus nanti kita bina mereka di sini selama 2 tahun. 2 tahun kemudian nanti kita akan kerjasamakan dengan klub-klub di luar itu. Nah, selama ini kan itu kita bawa satu tim keluar. Nah sekarang ini bisa kita titip di beberapa tim, tetapi dengan prestasi, bukan karena capability gitu loh. Kedekatan. Kedekatan dan sebagainya. Nah kita udah punya konsep sampai ke situ, sampai dengan 2030. Nah, nanti ya tentu kalau saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan visi misi kepada apa namanya voter, ya saya akan buka itu. Oke. Terakhir Pak, mungkin pesan dan pesan jelang KLB untuk para voter. Ya, jadi saya masih ingat ya pada saat negara di Afrika itu Pantai Gading itu lolos Piala Dunia 2010 waktu itu. Kaptennya yang namanya Didier Drogba. Ya, dia speech 10 menit. Ya, dia minta kepada warga masyarakat Pantai Gading yang waktu itu perang suku. Dia minta supaya perang sukunya itu berhenti. Itu permintaannya. Ya kan? Dan karena warga masyarakat sedang menghormati ya prestasi sepak bola Pantai Gading ya oleh Drogba CS itu kemudian mereka sepakat untuk berhenti. Dan itu berhenti sampai sekarang. Jadi sepak bola itu bukan memecah. Sepak bola itu menyatukan. Dan sekarang momentum ya bagi para voters, momentum bagi pemerintah, momentum bagi seluruh stakeholder untuk bisa bersatu. Untuk membangun sepak bola Indonesia, menghasilkan generasi emas. Kita bisa tahun 2030. Kita bisa masuk dalam tim Piala Dunia. Kalau kita bersatu. Karena sepak bola itu adalah menyatukan, bukan memecah belah. Ya kan? Supporter kejadian di Kanjuruhan. Kemarin baru saja terjadi pelemparan bis. Persis Solo. Arema juga. Dan sebagainya. Mestinya kalau kita ingat PSSI itu dalam catatan saya itu ya dibangun tahun 92 tahun lalu. Tahun 9 tahun lalu itu sepak bola Indonesia dibangun melalui semangat kebangsaan untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Sepak bola menjadi alat pemersatu bangsa. Kalau kita bersatu, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Nah, saya berharap kepada para voter-voters gitu. Yang pertama, mari kita sesuai dengan passion kita sebagai bangsa dan negara untuk kita cari yang terbaik. Kalau bisa kita duduk bersama, kita mulai dengan musyawarah mufakat. Terus kita bagi peran, ya. Kita momentum untuk membangun sepak bola, ya. 2023 ini kita menjadi tuan rumah Piala Dunia. Prestasi sepak bola kita itu ya masih jalan di tempat, ya, karena semua masih kontak antam sana antam sini, masih belum bersatu. Yang terakhir lagi, yang paling penting lagi, itu pengalaman kongres-kongres kemarin itu, ya, antara satu ketua umum, calon ketua umum satu dan satu tidak cocok, tidak jalan. Saya sendiri, ya, punya konsep, punya blueprint, ya, dengan Yayasan Akademi Garuda Nusantara yang digagas oleh Pak Prabowo ini, itu siapapun ketua umumnya kita akan support.
Oke. Saya sendiri punya konsep. Ya, tapi kalau kita duduk bersama dan kita bisa cari ketua umum yang bisa menyatukan semua, kami punya konsep, kita akan berikan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Fahri buat waktunya. Luar Semoga biasa. sukses Terima kasih. untuk KLB-nya nanti Terima kasih. dan mudah-mudahan segala visi misi untuk sepak bola Indonesia bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang positif buat sepak bola Indonesia, Pak. Oke. Ya, Oke, sekarang mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Pak Fahri Jamil Prancis, salah satu calon ketua umum PSSI. Saya Rasatna dan juga Doni Zola. terima kasih dan sampai jumpa lagi.